gitu ya. Anda nggak setuju dengan itu Wakaper? Saya nggak setuju. Yang kedua yang nggak setuju itu tidak banyak pihak yang concern untuk melakukan survei literasi Quran. Literasi dibacanya Quran di masjid. Di masjid itu banyak Quran. Tapi pernah nggak ada orang yang survei Quran yang di masjid itu Quran mana yang paling lecet? Dan jadi ada satu penelitian yang akhirnya mereka mengumpulkan Quran yang sudah lecet-lecet di masjid dan akhirnya dibuang, dihancurkan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jaruni Channel. Kali ini saya mengundang seorang dosen Fakultas Usuluddin, namanya Bapak Eva Nugraha, Dr. Eva Nugraha, MA. Dia punya disertasi yang sangat menarik, yaitu tentang komodifikasi Al-Quran. Idenya seperti itulah. Saya ingin memulai. Selamat sore Kang Eva. Selamat sore. Ya, ini Kang Eva ini asli Bandung, Bandung pisan lah pokoknya. Saya ingin mulai pembicaraan kita dari penerjemahan Al-Quran ya. Dulu beberapa tahun yang lalu ketika ada kasus Ahok ya, kita berdebat itu tentang makna aulia. Menurut terjemahan ya yang diterbitkan oleh Kemenag, aulia itu adalah teman setia ya. Iya, betul. Akan tetapi masyarakat mengatakan atau berargumen bahwa aulia di situ artinya pemimpin. Ya. Nah, ini kan ada dua versi penerjemahan yang sangat berbeda gitu. Itu gimana ceritanya itu bisa terjadi gitu? Oke. Saya melihatnya dari sisi penerbitan Al-Quran. Saya tidak melihat dari sisi bagaimana proses penerjemahannya. Karena proses penerjemahan yang ada di Indonesia yang diedarkan itu semuanya harus mengacu pada terjemahannya Kemenag. Harus mengacu? Harus mengacu pada terjemahan. Harus mengacu itu apa? Mengikuti letterluck apa gimana? Iya betul, karena dia free. Dia? Free. Ya, jadi terjemahan yang disebarluaskan dan dibuat oleh tim khusus dari Kementerian Agama melalui sekian jumlah proyek penerjemahan Al-Quran dari tahun 71 setahu saya, itu hasilnya dibagikan ke masyarakat dan digunakan oleh penerbit. Nah, sehingga semua penerbit yang mencantumkan terjemahan Kementerian Agama, di depannya itu ada tulisan terjemahannya diambil dari terjemahan Kementerian Agama. Yang mungkin yang kadang-kadang luput adalah mencantumkan itu terjemahan tahun berapa. Gitu. Nah, kejadian aulia yang akhirnya masyarakat menganggap bahwa sebagian Quran itu bohong, palsu. Bahkan di tahun berapa tuh waktu di tahun ketika munculnya kasus Ahok itu, Gramedia itu sampai menghold Quran yang ada terjemahannya. Ditahan dulu gitu? Ditahan dulu. Karena pernah ada tindakan dari beberapa kelompok masyarakat yang datang langsung ke toko buku dan mereka hanya ngelihat di situnya. Apakah terjemahannya itu teman setia atau pemimpin? Dan yang dianggap palsu adalah yang menerjemahkannya dengan teman setia. Sehingga semua penerbit diarap tuh gara-gara peristiwa itu, padahal terjemahan itu sudah lama ada. Teman setia itu? Iya, sudah lama ada. Sekitar tahun 2012-an sudah ada dan itu seperti itu, kecuali terjemahan sebelumnya. Sebelumnya apa? Sebelumnya yang memang ada dicantumkan di sana sebagai pemimpin, terus dirubah menjadi teman setia. Tapi kasusnya bukan gara-gara kasus adanya kasus Ahok. Nah, jadi saya ingin ulangi lagi, Pak Eva.
ini semua penerjemahan Quran yang ada di Indonesia harus merujuk terjemahan Departemen Agama atau gimana? Iya, kalau misalnya mereka mau menggunakan, kalau mereka mau mengeluarkan terjemahan lain, misalnya ada kasus terjemahannya Pak Kures, Al-Quran dan maknanya, itu pun tetap harus ditasih terjemahannya oleh Kementerian Agama. Gitu ya? Iya, sehingga semua yang Muhammadiyah misalnya, ya, NU mau bikin Persis, penerjemahan seperti itu. Terus kalau di Indonesia yang punya terjemahan lengkap Al-Quran itu siapa aja selain Kementerian Agama? Yang punya, yang baru Pak Kures. Pak Kures itu 30 juz? Iya, Al-Quran dan maknanya. Sebelum-sebelumnya ada Quran terjemah misalnya punyanya Ahmad Hasan. Dia 30 juz juga? Iya, lengkap. Bahkan terjemah dan tafsir. Sebelumnya ada Jainuddin Hamidi yang memang terjemah dan tafsir. Terus ada terjemahan punyanya, ada beberapa terjemahan yang dia beredar, tapi sudah sangat lama terjemahan itu beredarnya. Kalau yang baru hanya terjemahannya Pak Kures itu sendiri. Pak Kures? Ya. Dan Kementerian Agama tentu saja. Ya, dan Kementerian Agama yang terbaru tahun 2019. Paling baru itu? Paling baru. Sementara kasus Ahok? Kasus 2014-an ya? Kasus Ahok tuh saya kurang tahu tahun berapa ya? 2000, ya. Mungkin 2014-an kan? Oke. Kejadiannya. Oke, jadi terjemahan Al-Quran itu sebenarnya berubah dari waktu ke waktu. Berubah ya? Berubah, dan yang terakhir nih lebih masif. Jadi melibatkan banyak pihak yang untuk 2019 ini. Terjemahan terbarunya, hanya saya belum ngecek di terjemahan terbaru yang 2019 ini kata-kata auliyanya itu diterjemahkan dengan dua-duanya atau menerjemahkannya dengan teman setia atau juga pemimpin dicantumkan di dalam. Karena tidak semua juga di terjemahan yang lama kata aulia itu diterjemahkan dengan teman setia. Ada juga yang diterjemahkan sebagai pemimpin. Jadi kalau saya mau menerjemahkan atau sebuah lembaga mau menerjemahkan Quran lengkap, itu harus dilaporkan ke Kementerian Agama. Gitu. Bila itu diedarkan. Bila diedarkan ke publik ya. Ke publik. Oke. Apa namanya? LPMQ. Lembaga Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Yang ada di. Itu yang bertanggung jawab ya? Yang bertanggung jawab untuk mentasih. Dan tidak hanya terjemahan. Teks Qurannya, baik teks Quran yang digital ataupun non-digital, yang konvensional, aplikasi juga ditasih oleh Kementerian Agama yang mentasihnya ya LPMQ itu sendiri. Jadi tulisannya sendiri itu ditasih. Terjemahannya juga ditasih. Ada misalnya ada yang menulis ulaika itu ada waw, terus ada hamzahnya gitu ya. Kemudian saya suka lihat juga itu agak beda gitu ya. Mungkin contoh yang jarang orang yang bukan kajiannya Quran itu ada dalam kajian Quran itu namanya rosem. Rosem itu ortografi, jadi teks Quran tanpa harokat, tanpa titik dan tanpa gigi. Jadi gigi? Ya, kalau sin itu tanpa garis-garis gitu. Itu biasa dikenal dengan kata-kata rosem. Dalam kajian Quran ada dua yang biasa digunakan. Yang pertama rosem imla'i. Jadi apa yang diucapkan, apa yang ditulis persis sama dengan apa yang diucapkan. Misalnya subhanallah. Itu kan sin, ba, ha, alif, nun. Alif, lam, ha. Nah kalau pakai rosem usmani, kan tadi rosem imla'i yang sesuai dengan apa yang diucapkan, tertulisnya juga seperti itu. Itu haknya dihilangkan, alifnya dihilangkan, subhanallah. Tapi dibacakan dan diganti dengan patah berdiri, subhanallah. Yang jarang orang, mungkin karena memang tidak terlalu. Itu dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Haknya pakai alif atau haknya alifnya harokatnya berdiri, boleh ya. Berdiri. Hanya dia menggunakan yang satu menggunakan rosem usmani, imla'i, yang satu imla'i.
Nah, ada contoh yang agak krusial ketika itu dibicarakan. Misalnya semua tulisan Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah itu tanpa iya dan tanpa alif. Tapi itu Rasul mana itu? Itu Utsmani. Tapi selain dari surat Al-Baqarah itu pakai iya dan alif. Nah, biasanya itu menjadi pertanyaan, itu salah siapa? Oke. Itu kalau kita itu sebenarnya kalau kita kan akrabnya dengan Ibrahim. Ya kan? Tuh. Ada ya-nya, ada alifnya kan? Nah, tulisan itu di dalam surat Al-Baqarah nggak ada iya dan nggak ada alifnya. Oke. Itu Quran yang mana itu? Itu Quran yang bersandar pada kaidah Rasul Utsmani. Oke. Nah, pembicaraannya sebenarnya tidak di sisi itu yang menjadi perdebatan orang. Kalau orang mengatakan bahwa ini palsu dan tidak, orang harusnya paham bahwa Quran itu pada awalnya itu oral dan aural. Aural. Ya, aural. Oral itu yang diucapkan, aural itu yang diperdengarkan. Oke. Sehingga bersandarnya bukan pada teks. Iya. Teks itu lahir belakangan dan akhirnya dibikin kaidah lah oleh para ulama. Yang satunya kaidah Rasm Imla'i yang sesuai dengan pelafalan, yang berikutnya adalah kaidah Rasm Imla'i yang banyak sekali pengecualiannya. Jadi kita itu sebenarnya lebih akrab dengan Rasm Imla'i. Untuk orang-orang pesantren mungkin ya. Oke. Lebih akrab dengan Rasm Imla'i. Oke. Tapi bukan, kalau orang-orang yang non pesantren itu susah untuk membedakan antara itu Imla'i dan Utsmani. Mereka hanya dulu ada cerita nih ketika orang Indonesia itu ingin membeli mushaf. Jadi Quran yang sudah dalam bentuk kodeks seperti ini, yang dilihat Quran-Quran zaman dulu tuh di tengahnya itu biasanya ada wal yatalatok berwarna merah atau ditebelin. Nah, orang Indonesia hanya ngelihat situ aja. Kalau di tengah-tengah surat Al-Kahfi itu wal yatalatofnya memang dimerahin, itu berarti benar. Saking ininya gitu, yang penting mah itu aja. Nah, belakangan itu menghilang. Jadi tidak ditebelin, tidak dikasih warna karena cara pandang masyarakat sudah berbeda. Betul. Dengan teks itu sendiri. Itu dulu Quran tahun 70-an itu kan kalau nggak salah diterbitan sama tulisannya juga khas ya. Tulisannya khas. Al-Ma'arif apa? Iya, kalau di Bandung Al-Ma'arif. Al-Ma'arif ya? Al-Ma'arif itu termasuk. Sekarang udah nggak ada itu tulisan itu kayak. Masih ada. Masih ada. Jadi terbagi pada dua besaran. Yang tebal itu dia terbagi pada dua. Yang pertama dia mengadaptasi dari Bombay. Kalau ujungnya bulat itu dari Bombay, tapi bulat apanya nih? Jadi kalau ujung tulisannya itu udah besar-besar dan ujungnya itu bulat, agak bulat, tidak runcing. Nah, kalau yang bulat itu dari Bombay, kalau yang agak runcing itu dari Pakistan ininya. Itu Rasm aja ya? Ini itu masalah khotnya kan? Khotnya kan? Khotnya sendiri khot apa sih? Naskhi. Naskhi. Nah, itu kalau Quran yang suka kita dapetin tuh kalau kita umroh atau haji itu kan pemerintah Saudi itu kan suka ngasih Quran tuh. Itu mazhab apa itu? Quran yang beredar dari sisi Rasmnya biasanya ditulis di depannya tuh Nusiho ala Rasmi Utsmani, ditulis dengan Rasm Utsmani, terus baru Saudi pun ya? Iya, baru di belakangnya atas kiroatnya siapa. Nah, kebanyakan yang beredar adalah atas kiroatnya Imam Hafiz yang beredar di yang Saudi ini. Yang Saudi juga yang di Indonesia juga. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan ya, kita itu nggak usah ragu ya. Ini ada Quran palsu gitu kan? Quran salah gitu kan? Ini salah tulisannya sengaja gitu kan? Ini Quran terbitan komunis Cina misalkan kayak gitu, suka ada kan hoax kayak gitu? Suka ada dan maksudnya kalau masuk ke penerbitan hanya orang kaya banget yang bisa membuat penerbitan Quran salah. 4-5 tahun yang lalu ada satu penerbit yang dia hilang itu satu lembar
di mana sur Al-Maidah ayat 51-nya itu hilang. Memang di zaman-zaman itu tuh ada anekdot Kang Jajan. Apa yang 51 apa sih? Yang itu tadi audio. Iya, Al-Maidah. Jadi orang tuh saking dia tidak pernah baca Quran dan datang ke toko buku itu dia nanya begini, ini dijual Quran yang ada Al-Maidah ayat 51-nya enggak? Itu saking dia tidak taunya. Iya, iya. Nah, ada Pak, gitu kan? Tiba-tiba kejadian, sehalaman itu hilang. Halaman hilang. Sehalaman yang ada halaman itunya hilang. Sengaja gitu. Akhirnya, dan itu kalau itu sengaja berarti kan dia sengaja merugikan dirinya. Karena Quran itu dicetak untuk satu halaman plano gitu sekitar 16 halaman. Jadi bulak-balik. Kan ini dilipat-lipat. Nah, itu tuh kalau satu hilang, berarti yang lain ada yang hilang. Karena dia berpasangan, ya? Oke. Makanya jumlahnya tuh pasti genap. Jumlah halaman Quran tuh pasti genap. Dia tidak mungkin ganjil gitu. Iya. Karena kalau ganjil berarti ada halaman yang hilang. Dan kalau itu sekali naik kan biasanya 1000. 1000 apa? 10 eksemplar. 1000 lembar. 1000 lembar plano besar. Oke. Kalau satu hilang nih, berarti dia akan rugi 1000 eksemplar. Jadi maksudnya kalau satu halaman hilang itu 1, 2. Jadi kan kalau udah jadi begini nih, udah sebentar. Jadi kalau udah jadi seperti ini, misalnya satu halaman ini hilang, ini bukan halaman. Pasti ada halaman yang tertukar dengan halaman ini. Kenapa? Karena dia awalnya dia itu kertas besar yang dilipat. Ya. Lipat berapa? Lipat dia 16 muka. 16 muka? 16 halaman bolak-balik. Di sini 16, di sana 16. Kenapa 16? Bukan 1, 2, 3, 4. 4 halaman. Karena kertas yang digunakannya gede banget. Gede banget? Iya. Apa selalu gede gitu? Selalu gede. Kertas plano itu? Iya. Selalu gede? Selalu gede. Kalau misalnya pakai kertas yang ada di kertas koran yang gulungannya segede gini, ya segede gini. Oke. Dan gulungan gitu. Ada lagi yang memang pakainya tuh lembaran. Karena kertas plano dia ada 16 halaman. Dan bulak-balik. Itu rumus itu udah standar. Jadi kalau tambah gede berarti 8. Tambah gede lagi berarti ada 4. Kalau Qurannya segede gini, satu mukanya ya berarti cuma ada 4. Jadi artinya satu lembar hilang itu aneh itu. Satu lembar hilang itu kalau misalnya kertasnya bagus, terus 25.000 kali kan akan kehilangan 25 per piece-nya tuh harus ngancurin 1000. Kalau yang salah 1000 karena pasti 1000 itu. 1000 naik seret gitu. Berarti ada 25.000 Quran. 2000 sekali naik itu 1000. 1000 kali apa? Ya, 1000 apa? Sekali naik cetak itu satu seret gitu tuh 1000. 1000 apa? 1000 lembar. 1000 lembar plano. Oke. Kalau ada yang salah berarti kesalahannya itu di angka 1000-an. Oke. Dan kalau 1000 kali 25 aja. Kali 25. Maksudnya tuh kalau nyetaknya itu kalau piece yang akan dicetaknya itu ini kan 1000. 1000 tuh berat. Kalau satu piece satu Qurannya itu 25.000. Berarti 25 juta hilang. Dan ngapain harus ngilangin 25 juta dengan cuma-cuma? Ya. Itu kalau kesalahannya di situ saja. Kalau banyak ya akan banyak yang Jadi berita tentang ini Quran sengaja disalahin karena dicetak oleh komunis Cina atau orang Yahudi gitu. Susah diterima ya? Susah diterima. Karena itu tadi proses pencetakan yang rumit ya kan? Modalnya mahal, modalnya besar. Ya. Jadi kalau punya uang 50 juta jangan terjun di bisnis cetak. Jangan.
Kalau uangnya udah 300, kalau 50 juta, 500 gitu. Silakan terjun di bisnis Quran. Oke. Tapi mungkin nggak kalau misalnya ada pihak-pihak yang sengaja mencetak Al-Quran secara salah gitu? Mungkin ya? Mungkin. Tapi untuk kan diedarkan di sini lewat LPMQ itu? Iya, LPMQ itu. Harus memiliki izin. Jadi kita aman sebenarnya. Quran-Quran yang beredar di pasaran itu, di publik itu bisa kita jamin kesahihannya, begitu? Normalnya ya. Normalnya ya. Tapi kejadiannya, jadi ada pelaku-pelaku yang dia jual Quran batangan. Gimana tuh Quran batangan? Jadi kalau mau menerbitkan kan cover dan lain sebagainya sudah dimiliki satu penerbit tertentu, tasihnya, jadi copyright atas naskahnya itu ke penerbit tertentu. Nah dia ngejual batangannya doang. Ini nih enggak. Ini yang jual-jual begini, ini dia pasti yang dia yang jual beli giniannya doang. Yang dijual apanya? Jadi yang dijual tuh sehingga di sini tidak ada tercatat dia punya penerbit siapa dan lain sebagainya. Lembaran dalamnya aja. Lembaran dalam? Iya, cover dan lain sebagainya tidak dijual. Oke. Lembaran dalam? Iya, lembaran dalam tuh. Kalau ada Quran biasanya di sini ada seblat depannya tuh. Nah setelah itu dari mulai Al-Fatihah sampai Anas itu dijual dia itunya doang. Gitu. Iya. Dan akan lebih murah karena tidak perlu apa? Ya dia tidak perlu aksestasi dan lain sebagainya. Gitu. Karena memang niatnya memang untuk jualan begitu. Oke, baik Pak, saya paham lah bahwa untuk menerbitkan Al-Quran itu nggak sembarangan orang ya. Nggak sembarangan orang, nggak sembarangan organisasi juga ya. Harus ada izinnya segala macam dan harus lewat LPMQ. LPMQ lah yang mementasih semuanya. Nah sekarang Anda kan di disertasi itu ngomong tentang komodifikasi Al-Quran. Komoditi, Al-Quran sebagai komoditi. Komoditi kan barang tuh yang ada nilai ekonominya. Apa itu? Maksudnya apa? Jadi komodifikasi itu menjadikan sesuatu yang awalnya bukan barang jualan menjadi barang jualan. Yang awalnya dia bisa dibagikan secara gratis atau hak yang harus dimiliki oleh publik, tiba-tiba dijual. Biasanya secara umum ada komodifikasi pendidikan, komodifikasi kesehatan, komodifikasi lebih dalamnya ada komodifikasi organ tubuh karena diperjualbelikan. Nah lalu muncullah komodifikasi agama. Komodifikasi agama ini lahir, dia ingin mengkanter bahwa tesis tentang sekularisasi. Orang yang khawatir dengan sekularisasi bahwa agama akan hilang wujudnya di muka publik. Nah komodifikasi ini menentang itu. Agama ternyata tidak hilang di muka publik. Mungkin terlalu serampangan kalau saya bilang bahwa agama akhirnya bergandengan tangan dengan kapitalisme untuk tetap hidup. Dan kapitalisme memanfaatkan agama untuk menghidupi dia. Contoh kalau dalam kasus komodifikasi agama misalnya, kenapa orang tiba-tiba harus membeli sikat gigi yang itu ada aroma siwaknya, rame-rame itu akhirnya. Awalnya namanya produknya siwak, terus akhirnya merek-merek terkenal juga masuk ke situ, harus ada siwaknya. Kenapa sebagian produsen rambut sampo misalnya harus ada khusus ngeluarin genre hijab? Kenapa orang jualan motor salah satu model iklannya harus pakai jilbab? Itu semuanya ada bagian dari komodifikasi agama, menjual
simbol-simbol agama untuk dan dia menjadi komoditas. Nah, kalau di Quran yang awalnya itu bisa dibagikan secara gratis atau dibuat secara manual sendiri-sendiri, karena zaman dulu para sahabat nerima terus dia nulis sendiri, terus dijadikan dia sebagai barang yang diperjualbelikan, barang dagangan. Nah, tapi bisnis itu sebenarnya kalau di Indonesia itu menggiurkan nggak sih? Apa mencetak Quran? Ini versi itu pencetak, versi pencetak bukan versi saya. Oke. Kalau versi pencetak ya menggiurkan. Sangat untung. Sangat untung. Karena dia tanpa delay bayarannya. Tanpa delay? Iya, jadi misalnya gini, Ang Yajang mau mencetak Quran nih ke perusahaan percetakan saya. 50% di muka harus dibayar. Terus nanti sisanya setelah Quran itu selesai. Dan untuk perusahaan besar, itu dia bisa nyetak 350-an ribu eksemplar dalam 2 minggu. 350.000 dalam 2 minggu. Ya. Dan itu. Tapi Pak Eva, Anda pernah nggak beli Al-Quran tuh? Pernah? Pernah. Quran tuh yang paling murah di angka 7.000-an. 7.000? 7.000. Oke. Tapi kan seberapa sering sih kita baca Quran di mana-mana banyak gitu kan? Iya, nah tadi saya bilang bahwa menurut percetakan itu menguntungkan seperti itu. Tapi kalau menurut penerbit, itu yang saya kesulitan untuk mencari. Sebenarnya penerbit ini untung nggak sih? Ya. Karena kuehnya itu sudah sangat terbagi banyak. Tapi bahwa kalau dia tidak untung, kenapa banyak penerbit baru yang muncul? Tapi kalau dia disebut menguntungkan, kenapa seperti Al-Ma'arif jatuh? Al-Ma'arif jatuh? Jatuh. Nggak berproduksi lagi? Nggak berproduksi lagi. Mizan. Ya, karena kan kita Mizan sebagai perusahaan percetakan dan kita mendapatkan Quran dari mana-mana ya. Ya dari Saudi misalkan. Iya, tapi juga ada beberapa Quran menurut saya ada penerbit ya, ada penerbit atau percetakan yang pinter gitu ngelihat pangsa pasar. Misalnya kayak gini nih ya. Ini kan sebenarnya buku tahlil nih. Ya. Ada yang orang meninggal, kemudian untuk mengenang orang tuanya bikin tahlil. Ini ada Qurannya juga, ada doa-doanya. Dan ini kan pastinya mahal ini. Ya. Ini dibagi gratis. Tapi orang yang keluarganya ini bayar kan? Bayar ke tukang cetaknya. Bukan, karena ke tukang dia sudah punya ginian banyak. Ini maksud saya batangan tuh yang seperti itu udah banyak. Gitu. Dia cuma menyetak depannya aja. Dia cuma Dia cuma modifikasi cover. Modifikasi cover. Oke. Ininya sendiri udah ada gitu. Udah ada. Oke. Yang dirubah nanti gambar. Terus nama, itu yang dirubah. Ini yang maksudnya batangan tuh ini? Iya. Isinya ya? Isinya aja. Oke, depannya bisa diubah ya. Karena kalau ini juga kan? Itu sudah ada ya? Udah ada. Itu udah ada. Kalau dia ini beneran, maksudnya dia melalui, di belakangnya harusnya ada tanda tasih. Ya. Dan ini nggak ada. Ini sebenarnya mencuri copyright orang ya? Iya. Gitu ya. Betul. Dan ini pasti sangat menguntungkan kan. Ini berapa ini? Cetak berapa ini kayak begini nih? Ya, saya konsep sekitar 100 sampai 150.000. Satu. Ya ininya. Saya pernah beli Quran buat anak saya, kecil kan belajar Quran. Gitu. Hurufnya gede dan bagus dan ada warna-warninya gitu kan. Itu menurut saya bagus itu karena ada pangsa pasar, orang butuh gitu ya. Beli. Dulu tahun 2000 kan mulainya penerbitan Quran itu masif itu 2010. Dan itu mulai sangat beragam tuh orang memodifikasi cover. Nah, ada berinovasi tidak hanya di cover tapi di konten. Konten. Apa konten apa ini? Di konten tuh misalnya ada dikasih judul Quran itu Quran Usul Fiqh misalnya. Quran Usul Fiqh. Oh ya?
Terus mushaf Quran untuk perempuan misalnya. Yang di dalamnya di highlight ayat-ayat yang terkait dengan perempuan dan diberikan hadis-hadis terkait dengan perempuan. Kalau saya mau nyetak Quran nih dengan rosem, naskhi atau sulusi atau diwani, itu file rosem itu copyrightnya sama siapa? Punya siapa? File naskah Quran itu biasanya beredar di penerbit. Jadi beberapa penerbit memiliki file-file itu. Nah, ada dua file digital yang benar-benar awalnya digital, yang huruf-hurufnya huruf-huruf digital. Yang kedua adalah file yang non-digital, jadi tulisan tangan. Kalau mau tulisan tangan berarti harus nyuruh orang untuk nulis dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Setelah ditulis baru dipindahkan menjadi file digital. Tapi sebelum kita kenal digital itu kan Quran ada apa semua tulis tangan enggak kan? Dicetak gitu? Ya sebelumnya kenapa ada file tahun 80-an menurut salah satu penerbit di Bandung itu proses percetakan Quran, mengalihkan Quran menjadi barang yang bisa dicetak. Itu bentuknya dipotong-potong gitu. Jadi ngambil Quran dari, misalnya tadi bahwa Quran aslinya itu dari Bombay, misalnya dibawa ke Indonesia. Terus nanti yang membedakan, zaman dulu yang membedakan itu iluminasi. Hiasan kotak yang ada di samping dari teks Qurannya. Itu yang dimiliki oleh penerbit. Tapi teks Qurannya itu tidak bersandar pada copyright seseorang. Si teks Qurannya, karena dia disebutkan bahwa itu adalah milik teks Qurannya milik umat lah. Milik umat ya. Nah, yang membedakan adalah yang dijual itu belum tentu bersih. Yang dijual itu belum tentu bersih. Ya, jadi layak untuk cetak. Sehingga dia perlu proses. Iluminasi ya. Iluminasi itu apa? Iluminasi itu yang ini. Hiasan-hiasan ini. Oh, ini iluminasi. Ya. Atau kalau yang di sini ini iluminasi. Oke. Ini tandanya apa? Ini tanda apa ini? Ya, jadi yang dimiliki oleh yang harus beda dari setiap penerbit adalah ininya. Bukan teks ininya. Oke. Teks ininya bisa sama. Iluminasinya yang beda. Iluminasinya yang beda. Oke. Nah, yang beredar itu belum tentu bersih. Maksudnya belum tentu bersih itu apakah itu sudah dipastikan di lajnah bahwa itu tuh tidak ada kesalahan satupun. Tidak ditasih maksudnya? Ditasih. Ya. Nah, kalau yang sudah ditasih pasti lebih mahal. Harganya. Jadi kita ke penerbit lihat file. Ya, minta file ya. File naskah Quran. Nah, nanti dikasih pilihan apakah maunya yang sudah bersih, bahkan sudah ditasih. Apa yang masih kotor? Apa yang masih kotor, dan dia harganya lebih murah. Sebenarnya ada juga yang bisa dipilih yang sudah jadi, tapi tidak bisa memodifikasi lebih lanjut untuk hiasan pinggirnya itu. Bahkan saya mengusulkan ke lajnah itu lebih baik disediakan aja free. Apa? Jadi si naskahnya bersih dan disediakan untuk umat gitu. Sehingga orang tidak lagi lama untuk melakukan proses tasih, karena proses tasih itu lumayan lama. Satu orang. Masalahnya ntar penerbit dapat apa? Ya, penerbit bisa ngejual, kan yang dijual penerbit cetaknya ya. Barang cetaknya. Dulu Mentasi itu tidak bayar, tapi sekarang dia masuk menjadi BN penerimaan negara bukan pajak, sehingga penerbit harus bayar untuk mentasih di lembaga tasih, karena pentasihnya sekarang sudah fungsional. Jadi dia posisinya pentasih itu profesi sendiri. Profesi tersendiri. Dia menjadi kayak pustakawan, dosen gitu. Nah, fungsionalnya sebagai pentasih. Ada sertifikatnya lah. Ya. Gitu ya. Yang berat yang pertama proses untuk menjadi, ada dua penerbit apa pencetak.
penerbit itu dia harus memikirkan dari ujung ke ujung. Dari mulai dia harus memikirkan naskah, terus koreksi naskah, desain naskah, baru setelah naskahnya itu ada, ditasi di lembaga tasi, baru ke percetakan, baru sampai ke penjual. Dan waktunya itu panjang. Kalau misalnya Kang Jajang nih mau bikin Quran sendiri dengan tulisan di bawahnya itu penerbitannya LP2M misalnya, itu di tas. Jadi untuk mencari naskahnya misalnya sekitar sebulan, koreksi dan lain sebagainya sebulan. Habis itu masuk ke lembaga tasi sekitar 2 bulan, 3 bulan, baru masuk ke percetakan. Percetakan misalnya 2 minggu. Anggap aja ini udah 3 bulan. Bulan keempat. Nah, nanti masuk ke distributor. Paling di bulan ke-6, ke-7 barang itu baru masuk ke pasar. Nah, kalau Kang Jajang menyimpan investasi sekitar 500 juta untuk Quran itu, dia baru bisa keserap di pasar, misalnya 10.000 eksemplar gitu. Itu belum tentu di tahun itu selesai, karena mulai jualannya itu di bulan ke-7. Bulan ke-7 mulai jualan, berarti kalau 1 tahun, itu bulan 7 berikutnya. Bagaimana ceritanya memutar uang 500 juta atau 300 juta lah yang minimum, dan akhirnya harus kembali dalam 2 tahun. Kalau dibagi 12, worth it. Jadi maksudnya percetakan Quran itu bukan bisnis yang bagus lah gitu? Kalau percetakan Qurannya iya bisnis yang bagus. Bisnis yang bagus? Bisnis, tapi penerbitan Quran. Penerbitan, Tapi penerbitan Quran, kalau dia nggak punya modal bagus, dia agak terseok-seok. Jadi semakin karena banyak lama, modal. Karena prosesnya lama. Penerbitan itu bukan bisnis yang bagus, gitu? Ya, kalau percetakan Quran? Jadi penerbitan kan termasuk di dalamnya penjualan Quran. Iya. Orang yang mau menerbitkan pasti minta menyetaknya pada perusahaan percetakan. Dan perusahaan percetakan yang bagus di Indonesia itu bukan punyanya Muslim. Percetakan ya? Percetakan. Oke. Sehingga kalau misalnya hanya sekedar punya uang dan mau buang uang doang tanpa perencanaan yang cukup bagus untuk jualan Quran, ujungnya kan terserap di pasar. Sehingga modal yang 300 juta dibagi 12, dibagi 2 tahun lah. Itu kembalinya kalau dikali 3 keuntungannya itu berarti totalnya menjadi 900 juta. Tapi kalau dikali 5, biasanya dikali 5. Itu berarti 1,5 M. Sekarang ini kita ngomongin Quran sebagai komoditi. Ya. Apa? Menurut Anda gimana itu? Ada yang salah nggak itu? Awalnya pertanyaan dari saya tuh, kalau Quran itu ada di pasar, itu beda nggak perasaan orang dengan ketika dia ada di masjid? Misalnya kalau orang yang punya paham bahwa Quran itu harus berwudu dulu dan lain sebagainya, terus dia bersih gitu dan lain sebagainya. Ternyata kalau misalnya sudah ke pasar, kalau ada di pasar itu diperlakukan sama nggak? Apakah Quran akan disamakan dengan jualan buku? Apakah dia dibedakan? Pertanyaannya di situ tuh. Dan ketika di toko buku, ya dia posisinya sama. Tumpuk-tumpuk ya? Ditumpuk-tumpuk. Dimasukin karung? Dimasukin kardus. Dimasukin truk? Iya. Ya kan? Truk. Ya. Jadi itu yang dilihat, dan mungkin orang akhirnya menyangka bahwa ini adalah produk cetak. Ini bukan barang sakral yang kesakralannya akhirnya berubah ketika dia harus sudah ada di masjid. Ada yang menarik, setiap penelitian di Jogja, itu ada satu ibu-ibu yang dia menjajakan Quran dengan pena yang bisa bersuara. Jadi begini itu Bismillahirrahmanirrahim. Si penanya tuh kan ada tuh penboy namanya tuh. Si penanya kalau ditempelin di ayat tertentu dia bersuara berdasarkan ayat itu, dan dia bisa mau milih qori'nya siapa. Jahat gitu. Itu harganya di atas 300-an Quran-Quran seperti itu. Nah, yang saya heran yang menjualnya ini nggak pakai jilbab. Ibu-ibu ini nggak pakai jilbab. Terus saya tanya, Mbak, kok bisa begini? Iya, saya latihan dan lain sebagainya. Ini diajarin? Enggak, saya belajar sendiri.
Terakhir sebelum saya pulang, Mbak Muslim, bukan, saya non Muslim. Dan dia dengan fasihnya nerangin bagaimana isi dari Quran itu dan keunggulan-keunggulannya. Nah, begitulah kondisi ketika Quran jadi sudah menjadi komoditas. Okay. Siapapun dia bisa seperti itu. Memang ada etik. Jadi ada satu artikel ketika seorang mahasiswa di Amerika protes ke perpustakaan di Amerika. Protesnya itu ketika dia mau minjem Quran. Nah, terus yang menyerahkannya itu non Muslim dan akhirnya dia protes itu, nggak boleh itu. Quran itu diserahkan, jadi harus sama Muslim diberikan pada Muslim lagi karena dia merupakan barang yang sakral yang harusnya dijaga oleh semua orang. Nah, ketika dia ada di ruang publik, itu menjadi pertanyaan tambahan. Ketika Quran itu sudah jadi komoditas, dia akan menjadi ada di ruang publik, di perpustakaan umum, perpustakaan sekolah. Apakah perilaku orang atas sesuatu yang sakral? Kalau menurut Anda sakral nggak itu? Quran yang dijual sama perempuan yang di Jogja itu yang ya sakral. Non-Muslim? Hah? Jadi sakral itu akan bergantung pada sakral masih itu, sakral. Sakral itu akan bergantung pada orang yang menganggap itu. Oke, sakral. Sakral. Tapi kalau misalnya orangnya sudah tidak menganggap itu sakral, maka dia tidak menjadi barang yang sakral. Contoh yang paling mudah itu ketika kita membandingkan. Kita kan dulu waktu kecil saya ingat Quran. Nah, gitu kan. Ya. Karena kita nggak punya wudhu. Ya. Pamali gitu kan. Betul. Nah, karena kita menganggap itu sakral. Ya sekarang ya pemahaman kita beda gitu ya, biasa aja. Tapi kita tetap menganggap ya itu Quran itu sakral. Tapi Quran yang sakral itu begini, Pak Eva. Quran yang sakral itu ini bendanya yang ini, atau ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi barang materialnya ini bisa jadi masuk kapal, masuk truk, masuk karung gitu kan. Tapi ketika dibaca itu kan suara kita yang kita lontarkan dari dalam jiwa gitu kan. Dan itu suara itu kita percaya menjadi rahmat barangkali, ya kan? Menjadi barokah. Berkah, ya kan? Ya. Kalau kita bacanya ikhlas, nah itu ya mungkin sakralnya di situ. Jadi sedari awal Quran-Quran di Indonesia itu sering yang ada tulisan la yamassu ilal mutahharun. Itu salah satu simbol penanda untuk menyatakan bahwa tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali dia termasuk orang-orang yang disucikan. Oke. Perdebatannya ada di situ. Siapa yang disucikan? Jadi kalau kembali permasalahan ini ke masa lampau dan para ulama menganggap yang sakral itu adalah fisiknya atau konten yang ada di dalamnya. Nah, terbagi pada dua besaran karena ayat itu cenderung mengatakan bahwa yang mutahharun di sana adalah para malaikat. Para malaikat. Sehingga yang mutahharun yang bisa menyentuhnya adalah ya para malaikat yang bisa disucikan. Kalau manusianya itu tidak mutahharun. Bukan mutahharun. Hanya para ulama memberikan, bagi saya istilahnya itu pemuliaan atas sesuatu yang mulia, karena siapa lagi yang akan memuliakan sesuatu kalau bukan komunitas itu yang memuliakannya. Maka harus ada proses-proses ritual, misalnya berwudu, sekalipun perdebatan dalam mazhab fikih. Seperti itu sebenarnya di sisi kesakralannya, dan setiap orang akhirnya berbeda melihat sisi sakralnya. Sekalipun dia ini penjual atau yang ada di penerbitan atau yang ada di gudang, dia tahu bahwa harusnya saya berwudu dulu. Tapi karena saya ini kerjaan, ini menurut versi mereka nih, karena saya lagi kerja Pak dan lain sebagainya, ya saya anggapnya ini kayak buku-buku aja. Gitu. Nah, perasaan itu mungkin sakralitas akan muncul ketika ruang dan waktunya memang menyadarkan seseorang untuk lebih menganggap itu sebagai bagian dari yang maha tinggi gitu. Bagi saya kesakralannya itu menjadi seperti itu. Dan jadi kesakralannya itu masih ada sebenarnya. Masih ada ya. Kalau sakralnya itu dilihat hanya dari situ doang.
Nah, yang saya lihat sebenarnya, apakah ketika dia diperjualbelikan, sakralitas yang salah satunya itu adalah menjaga keotentisitasan Al-Quran, ada yang dihancur-hancurin nggak sih? Ada yang dirubah-rubah nggak sih teksnya? Ketika di percetakan, di penerbitan. Dihancurin gimana maksudnya? Misalnya tuh ada orang yang sengaja merubah yang harusnya lapannya itu Allah menjadi Rob misalnya. Proses itu bisa aja terjadi, tapi kalau misalnya orang yang mengaksesnya tambah banyak dan dia itu disengaja, maka kerugiannya itu ratusan juta sampai miliaran. Dia akan bertaruh dengan uang yang banyak kalau sengaja menyalah-nyalahkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Oke. Mungkin terjadi, mungkin karena sudah ada beberapa kasus kan yang melaporkan ke LPMQ bahwa ada beberapa Quran yang tidak lolos tasih tapi beredar. Ada itu? Ada. Banyak. Dan fatal, kesalahannya fatal? Ya misalnya kurang alif, kurang titik, kurang harokat, atau misalnya dia mungkin tidak disengaja, tapi karena ngelipetnya salah. Karena yang ngelipet itu kan biasanya mesin. Terus disambung-sambung ini salah, kalau manual pakai manusia terus akhirnya yang harusnya juz sekian ada di berapa misalnya. Dan itu terjadi. Gitu ya? Iya. Jadi ini kembali lagi ke sakralitas ya. Memang problem ya ketika kitab suci dikomodifikasi. Ya, problem. Dihargakan, dimaterialkan. Dimaterialkan. Dijual, diperjualbelikan kan. Wala tashtaru biayati samanan qalila. Ya, kalau ya. Tapi itu bukan Quran. Bukan ke teks ke wujud produknya. Ya. Semua saya kira problem ketika profesi ya, dokter misalnya, mengkomersialisasikan pekerjaannya. Iya, kalau sama aja kan? Sama dengan Quran dikomersialisasi. Tapi orang yang protesnya lebih sedikit. Gitu. Tapi dokter itu banyak juga yang dokter kok komersil gitu. Dokter kok karena semua pekerjaan manusia ketika dikomersilkan akan mencederai profesi itu. Dokter komersil. Orang sakit ya harus diobati gitu kan. Maka kemudian kita perlu BPJS gitu kan. BPJS itu kan upaya agar tidak terjadi komersialisasi. Tidak terjadi komodifikasi kesehatan. Iya. Wah, kalau dokter komersil bahaya itu. Karena dokter itu profesi yang paling penting di dunia, nyawa manusia, komersil. Saya kira hakim misalnya, komersil. Iya, jual beli hukum. Ya kan, jual beli hukum, guru, apalagi guru pendidikan gitu. Ya, jadi problem pada kehidupan manusia adalah ketika semuanya dihitung dengan duit itu, ya enggak? Betul, hanya sisi ketika dia itu agama yang itu tuh tidak terasa. Tidak terasa dan tidak ada yang ngomong gitu. Tidak ada yang ngomong, misalnya Kang Yajang mau pergi umroh, terus ditawar-tawari gitu. Semua iklan umroh kan nggak ada yang pulangnya Anda akan jadi soleh. Iklannya tuh Anda akan mendapatkan penginapan yang nyaman, dekat dengan Masjidil Haram, dekat dengan Masjid Nabawi, bintang 5. Nggak ada ujungnya tuh dengan masuk ke lembaga penyedia jasa umroh ini, pulang Anda menjadi mabrur. Kriterianya begini, nggak ada. Tapi yang ditawarkan itu materi semua. Semuanya materi. Kenikmatan materi. Padahal itulah yang dijajakan adalah agama dan orang nggak protes gitu. Ya, kita kalau mau tahu konsumerisme dan agama ketemu ya di Mekah itu. Ya kan? Haji ONH plus segala macam 200 juta misalkan. Itu kan sebenarnya awalnya saya nggak ngira kalau di Mekah itu orang nggak jualan Quran. Ada yang menarik jualan Quran di Mekah. Jadi kalau si mushafnya itu nggak pakai cap, jadi kan banyak jemaah-jemaah haji yang nitip gitu.
nitip uang agar beliin Quran di mushaf di Mekah terus dimasukin ke Masjidil Haram. Itu beda yang sudah ada cap dengan yang nggak ada cap. Capnya tuh wakaf untuk ditaruh di Masjidil Haram. Yang sudah ada capnya itu harganya 40 real. Yang nggak ada capnya itu harganya 25 real. Terus? Iya, kalau sudah ada capnya, sangkaan. Cap apa sih? Wakaf, bla 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 bla, khusus untuk Masjidil Haram. Ya itu siapa yang beli? Orang awam. Kalau kita kan sama aja. Enggak, karena banyak. Saya misalnya dititipi sama saudara untuk tolong beliin nanti mushaf dan taruh di Masjidil Haram. Someday mungkin nanti akan ada orang yang baca gitu. Kan di setiap itu ada rak-rak. Oke, saya paham. Jadi ada orang wakaf Al-Quran ya di Masjidil Haram, kemudian dibaca ya? Iya, keinginannya begitu. Oke. Karena dia percaya Quran yang dibaca di Masjidil Haram pahalanya besar. Iya, betul. Dan ada yang jualannya. Saya nggak mengira kalau di situ tuh sudah ada yang jualan. Saya kira semuanya begitu Pak. Jadi di Mekah itu saya pernah umroh, saya juga pernah haji, dan banyak tulisan ya yang menyebutkan kalau mau tahu konsumerisme dan pietisme, kesalehan itu bertemu, yaitu di Mekah. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi ke hati kita, gitu kan? Ke hati kita, kita kan bisa, kan kebenaran tuh di hati kan. Itu dulu Pak Mustafa Yakub pernah menulis Haji Pemuja Setan, ya kan? Karena itu sebenarnya yang dia lakukan adalah konsumerisme. Komodifikasi, dia terjebak kepada kesalehan yang sangat materialistik. Gitu. Itu. Jadi sisi lain komodifikasi itu berimbas pada 3 hal. Yang pertama pietism. Secara tidak langsung adanya komodifikasi itu akan melahirkan kesolehan personal. Komodifikasi? Betul. Seperti apa itu? Ya akhirnya orang bisa mengakses mushaf di pasar. Orang bisa bawa Quran. Terus dia bisa tunjukin ada Quran yang mahal gitu. Dan terlihat bahwa dia akan terlihat lebih soleh lah karena sudah mau beli Quran, sudah mau menyebarkan Quran pada yang lain. Yang kedua fundamentalisme. Di sisi lain juga itu tidak bisa dipungkiri, identitas keberagaman akan muncul. Jadi semakin sangat fundamental orang karena harus ada label agama. Semuanya harus nempel dengan agama. Agama harus ditempelkan pada semua produk. Fundamentalisme ya. Satu lagi? Satu lagi itu apa? Saya lupa lagi satu lagi. Label ini ya, jadi agama jadi label ya. Agama jadi label. Ini Pak, terakhir nih ya. Ya. Kita sering baca ya, wakaf Al-Quran untuk daerah mana gitu kan, wakaf Al-Quran. Karena di sana Al-Quran kurang gitu. Itu seberapa parah sih? Kan distribusi Al-Quran ini nggak begitu bagus apa gimana gitu sehingga wakaf Al-Quran itu kan sangat menyentuh. Ini ada orang masyarakat tertentu, suku tertentu, di pulau tertentu mau baca Quran nggak ada Qurannya gitu kan? Kan bukan main itu menyentuhnya gitu sehingga orang berbondong-bondong untuk wakaf. Kalau saya nggak sepakat kalau pakai bahasa wakaf, karena wakaf itu nggak kayak zakat. Dia ada amil zakat yang boleh diambil uangnya dari situ. Lebih baik bahasanya tuh donasi aja. Donasi Al-Quran. Donasi Al-Quran. Sehingga terbebas dari hukum wakaf. Kalau hukum wakaf kan semua uang yang dimasukin itu semuanya harus terdistribusi untuk itu. Tidak boleh diambil untuk manajemen. Karena bukan zakat. Nah kebanyakan salahnya tuh bagi saya tuh sisi kesalahannya di situ karena di wakaf itu nggak ada amil gitu, nggak ada uang yang nantinya bisa diambil untuk wakafan. Gitu ya. Kecuali kalau orang itu bilang bahwa di iklan-iklan di YouTube kalau donasi itu bahasanya beda lagi tuh, kurang menarik itu. Memang kurang sakral.
kurang sakral. Tapi akan menjerumuskan secara agama gitu istilahnya ya? Menjadi wakaf Quran. Kalau mau wakaf Quran ya dia nggak boleh ngambil keuntungan. Gitu. Ya nggak ada itu wakaf itu mengambil keuntungan. Kan barangnya harus ada terus. Kalau wakaf juga wakafnya wakaf progresif. Misalnya tanah ini akan diwakafkan dan dia harus menjadi barang yang menguntungkan misalnya. Tanahnya akan tetap ada. Tapi setelah itu ditanam, diinvestasikan. Kalau dia dianggap wakaf progresif, uangnya hilang. Sedangkan nggak sebanding. Ini misalnya harga Quran yang rata-rata 150.000 misalnya. Kalau misalnya harga nyetaknya doang misalnya kan dikali aja, dibagi aja 3. Kalau dia donasi 100.000, terus uang sisanya buat apa? Kecuali dia bilang bahwa ini tuh distribusi sekian. Sampai ke situ tuh bukan hanya wakaf Qurannya gitu. Iya paham. Gitu ya. Anda nggak setuju dengan itu wakaf? Saya nggak setuju. Yang kedua yang nggak setuju itu tidak banyak pihak yang concern untuk melakukan survei literasi Quran. Literasi dibacanya Quran di masjid. Di masjid itu banyak Quran. Tapi pernah nggak ada orang yang survei Quran yang di masjid itu Quran mana yang paling lecet? Dan jadi ada satu penelitian yang akhirnya mereka mengumpulkan Quran yang sudah lecet-lecet di masjid dan akhirnya dibuang, dihancurkan lah. Berarti kan ada organisasi yang secara rutin itu melihat dalam 10 tahun sekali Quran di masjid itu pasti hancur, sehingga membutuhkan Quran-Quran baru, sehingga membutuhkan wakaf. Database-nya nggak ada, database yang real. Yang menyatakan itu yang lecet-lecet itu karena dibaca apa karena apa? Ya, harusnya sih karena dibaca. Itu kalau dulu Quran yang terbitan Al-Ma'arif itu, itu kan halamannya gampang sekali ngelinting tuh. Ngelinting. Kalau sekarang udah jarang. Kalau sekarang nggak ada ya? Kan bagus kertasnya. Saya kangen tuh sama Quran-Quran gitu tuh. Di rumah saya ada. Ada? Iya. Jadi ketika kita ganti Qurannya dengan Quran terbitan mana gitu, dibacanya nggak enak. Apa ya, agak kurang familiar sama Quran itu. Feelnya beda. Iya. Kita Qurannya, apalagi itu udah ngelinting-linting terus ujungnya itu kebakar gitu kan. Terus covernya coplok. Sehingga ya kalau ada tugas tambahannya ya, yang pertama survei literasi Quran. Survei literasi orang yang akan menegakkan literasi itu. Seberapa banyak kekurangan guru ngaji, seberapa banyak. Sekarang kan muncul satu fenomena yang rumah tahfiz. Nah, apakah itu juga memang bagian dari kemunculan tadi itu kebangkitan keagamaan? Literasi Quran atau bukan? Tapi tidak pernah ada orang yang mensurvei secara baik seluruh Indonesia. Siap. Bila itu dilakukan. Anda concern ya dengan literasi Quran ya? Saya concern. Concern ya? Iya. Karena setahu saya yang baru melakukan ya, kalau yang saya nggak salah dengar itu MUI Banten pernah melakukan, tapi populasinya berapa saya nggak tahu. Tapi sekarang PEPA kita nggak terlalu perlu lah dengan Quran cetak kayak gini. Kenapa? Karena di HP kita sudah ada Quran digital, itu? Ada, tapi dalam kaidah digital religion, digital. Kurang oke ya? Yang konvensional itu tidak akan serta-merta menghilangkan. Tidak akan serta-merta hilang. Gara-gara ada yang digital. Toh tetap aja kita kangen dengan Quran yang dipegang itu ya. Iya. Kalau Quran digital kurang sakral. Iya, kurang sakral. Ya apalagi kalau gratisan itu kan kebanyakannya kan gratisan. Gratisan ya? Iya. Gratisan. Nah ini yang gratisan ini udah ditasih apa belum ini? Yang udah ditasih itu setahu saya ada 2 yang punyanya Kemenag. Ini saya punya Kementerian Agama kayaknya. Iya, itu Kemenag. Kementerian Agama paling enak dibacanya ininya. Yang Kemenag, yang beredar banyak sebenarnya punyanya Saudi yang Quran Droid. Quran Droid. Oke. Itu punya Saudi, enak dibaca. Saudi. Maksudnya itu yang paling banyak diunduh oleh orang di atas Quran Droid. Oke. Dan kebanyakan dari
Quran yang digital itu basisnya bukan di Indonesia, bukan di negara Muslim. Sehingga PR besar dari umat Islam adalah benar-benar membuat database yang cukup baik. Database literasi Quran, literasi pengajar, terus kemunculan keinginan para tahfiz itu menjadi komoditas, sehingga jadi ada satu kasus di sekolahan anak saya sekolah di SMK, tiba-tiba agamanya nggak lulus, nggak ada nilai agamanya kan. Terus saya nanya, ini kenapa agamanya nggak lulus? Belum hafalan Ar-Rahman. Wih, keren banget, saya bilang, SMK hafalannya Ar-Rahman. Dan mungkin banyak juga sekolah-sekolah umum yang menerapkan itu. Nah itu menjadi tugas tambahan. Sebenarnya tidak cukup dengan menghafal, tapi juga harus ada pemahaman yang cukup baik ke depan. Sehingga orang memahami Quran itu tidak hanya dihafalkan, tapi dipahami. Dan kita aja nggak hafal Ar-Rahman ya? Aduh, kacau ini. Tapi itu terjadi ya? Terjadi, dan banyak sekolah yang menjadi itu tuh menjadi jualan gitu. Ada tahfiz Qurannya. Jualan. Ini yang namanya komodifikasi ya ini. Komodifikasi betul-betul murahan ya. Anak saya pernah nanya, dia nangis karena belum hafalan. Saya bilang, hafal apa? Doa sholat jenazah. Wah, kata saya aja nggak hafal, udah nggak usah, nggak apa-apa. Itu ada ruang kecil ya dalam kehidupan keagamaan kita ini, kalau dibiarin justru nggak terkendali ya. Dibawa oleh orang tertentu yang melakukan komodifikasi seperti itu ya. Jadi baiknya sih ada pendampingan bahwa tidak cukup dengan hafalan saja, tapi harus ada pemahaman berkelanjutan. Oke. Baiklah, Pak Ifah, kita nanti ngomongin rumah tahfiz ya. Siap. Rumah tahfiz yang menjamur di mana-mana ini. Ya. Dan menurut saya sangat meresahkan ini, karena kalau anak kecil dimobilisir untuk menghafal Quran, terus siapa yang belajar sains, siapa yang belajar matematik, ya kan? Ya. Siapa yang jadi ilmuwan kan? Masa mau jadi hafiz semua sih? Anak kita disuruh ngapal Ar-Rahman lah, apalah, surat Al-Waqiah lah, ya kan? Kalau dulu tuh kita suka-suka aja ya, ngapal Ar-Rahman, Yasin, segala macam. Tapi kalau udah diwajibkan, itu beda lagi ceritanya. Sehingga kita nggak terkendali nih pendidikan kita nih. Rumah tahfiz di mana-mana. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pesantren kita itu nggak berkualitas. Gitu. Nanti kita ngobrol lagi ya tentang itu ya. Boleh, apalagi kemarin kita colongan ya, ada pesantren itu ada pelanggaran seksual segala macam, itu sangat. Nah itu akibat dari menjamurnya, saya kira pesantren-pesantren kita itu yang mungkin tidak ada pengawasan. Ya nggak ada pengawasan segala macam gitu. Baik Pak Ifah, terima kasih waktunya atas obrolannya ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan kita tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.